Harapan juga mungkin yang sudah impian yang sudah dibangun sudah setinggi gunung, akhirnya memang berantakan. Halo guys, ketemu lagi dengan Linda Wahyudi dalam cerita LW. Ada apa ya hari ini ya? Hari ini seminggu lagi sebenarnya adalah gelaran Piala Thomas dan Uber di Aarhus, Denmark. Sayangnya katanya dibatalkan. Dan ini sudah jadi keputusan BWF atau Badminton World Federation. Nah, kita pengen tahu ya, ramai sekali nih gunjingannya, dan sampai saat ini dari beberapa hari yang lalu, media-media terutama di Denmark itu sepertinya nggak ikhlas atau nggak rela ya kalau badminton atau Piala Thomas dan Uber 2020 ini diundur. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Dan saya punya ahlinya yang akan bersama-sama saya, yang tahu sekali sepak terjang dunia bulu tangkis selama ini, dan juga penulis serta pemerhati atau juga komentator di berbagai televisi. Nah, inilah teman saya, Mas Broto. Happy ya Mas ya? Happy selalu. Salam olahraga dulu ya. Mas Broto. Siap. Senang nih, udah lama ya ketemu lagi, dan sekarang kita jumpa, tau-taunya udah Piala Thomas 2020. Ya. Belakangan ramai bener nih. Saya sih juga agak-agak ini ya, agak heran kenapa sih wongnya Piala Thomas gitu loh, nggak jadi ya nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, kenapa gitu loh? Mungkin Mas Broto tahu benar-benar ya kita tahu lah kalau sebagai host kita dibatalkan atau diundur, ditunda, memang sih sakit ya, itu apalagi persiapannya luar biasa. Ya kita lihat lagi kemarin juga Olimpiade Tokyo ditunda ke tahun depan, mungkin semuanya kalau nangis semua satu negara gitu loh. Nah, Mas Broto tolong dong, kenapa sih gitu? Ya mungkin gini, kalau kita bisa cerita panjang, mungkin pertama dari sisi penyelenggaraan. Selama ini perebutan Piala Thomas dan Uber selalu berlangsung di Asia. Karena memang selama ini disebut bahwa Asia adalah bangsa bulu tangkis sekaligus kekuatan di mana bulu tangkis dikuasai oleh sejak penyelenggaraan perebutan Piala Thomas pertama kali sampai juga Piala Uber sampai sekarang, selalu negara-negara Asia menjadi juara. Sebuah kejutan besar dilakukan oleh Denmark ketika perebutan Piala Thomas berlangsung di Kunsan tahun 2016, mereka menjadi juara. Untuk kali pertama ada negara dari luar Asia atau dari Eropa merebut gelar Piala Thomas. Itulah yang membuat Denmark begitu bersemangat. Mereka juga memiliki motivasi besar dengan menjadi tuan rumah lagi. Harapan mereka untuk kembali merebut kembali Piala Thomas begitu besar, karena mereka yakin, saya tanding di Kunsan aja bisa juara. Apalagi kalau kita tanding di depan publik sendiri, tentu akan mendapat dukungan dari penonton. Harapannya memang Denmark bisa untuk kali kedua lah, untuk bisa merebut lambang supremasi beregu putra dunia itu. Namun memang harapan dengan harapannya. Harapan juga mungkin yang sudah impian yang sudah dibangun sudah setinggi gunung, akhirnya memang berantakan. Mungkin tidak hanya di bulu tangkis ya, seluruh cabang saat ini mungkin kita bisa sebut karena pandemi COVID-19 begitu merusak, meluluh lantakkan semua sendi-sendi kehidupan, termasuk kegiatan olahraga. Termasuk tadi dikatakan Mbak Linda bahwa Olimpiade Tokyo pun harus ditunda. Itu juga penyelenggaraan Piala Eropa di sepak bola tahun ini juga harus ditunda. Saya kira memang tidak ada lain, kan tadi demi menjaga kesehatan dan keselamatan pemain, mau tidak mau gelaran perebutan putaran final Piala Thomas dan Uber harus ditunda. Namun memang penundaan ini saya kan menurut saya BWF terlambat lah, karena begitu isunya udah liar kemana-mana, akhirnya memang dia terlambat. Tapi menurut saya lebih baik terlambat daripada tidak, karena tadi pemain-pemain Indonesia, terutama Indonesia, apalagi saat ini di Indonesia juga pandeminya masih belum mereda. Saya kira ada semacam kekhawatiran seandainya ya pemain-pemain kita tetap ngotot atau nekat berangkat ke Denmark. Apalagi dari sisi perjalanan
kita kan nggak bisa langsung ya dari Jakarta langsung ke Denmark. Kita pasti transit, dan itu saya kira transitnya bisa 2-3 kali, dan itu saya kira sangat riskan bagi kesehatan dan keselamatan pemain. Bisa-bisa dari nanti kita sangat khawatir kalau suatu saat dia mendarat di bandara mana pun negara terpapar virus corona. Saya kira itu akan berdampak besar bagi kesehatan, juga ujung-ujungnya adalah prestasi bulu tangkis Indonesia. Karena kita tahu tahun depan ada ajang yang lebih penting lagi bagi Indonesia, adalah perebutan Olimpiade. Sementara bagi Indonesia hanya cabang bulu tangkis lah yang selama ini mampu mempersembahkan medali emas. Kita berharap para pemain Indonesia bisa maksimal sekaligus menjaga tradisi emas di Olimpiade. Kita memang mundur ya, nanti kita mungkin kalau bisa dari dunia persilatan kita mundur setindak, tidak tampil di ajang perebutan Piala Thomas Edison, namun kita memiliki tujuan yang lebih besar lagi. Kita harus bisa merebut medali emas di Olimpiade Tokyo. Itu memang salah satu alasan kenapa akhirnya Indonesia memilih menarik diri dari penyelenggaraan putaran final. Bukan karena takut ya? Bukan karena takut ya. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya kan emang harusnya Mei kemarin ya. Tapi ini ditunda dan sekarang ditunda lagi. Memang pengaruh itu segala ranking atau apa gitu loh. Ya saya kira gini, seandainya tidak ada pandemi, semuanya berjalan normal, saya kira bulan Juli dan Agustus adalah penyelenggaraan Olimpiade Tokyo, kemudian sepanjang tahun dari bulan Januari sampai bulan Mei, di mana begitu banyak turnamen, juga turnamen ada turnamen perseorangan, juga kejuaraan bergu. Kejuaraan ini dipakai menjadi salah satu BWF untuk bagi pemain untuk mengumpulkan ranking. Dari ranking-ranking inilah kemudian dipakai untuk siapa saja yang boleh tampil di Olimpiade Tokyo. Jadi benar-benar itu tergantung juga ya. Saya pikir dalam perhitungan ranking bergu itu tidak dihitung gitu loh. Salah satu yang bergu yang dihitung ada 3 ya. Jadi ada perebutan Piala Thomas, Uber, dan kemudian ada Piala Sudirman. Tapi Piala Sudirman biasanya digelar di tahun ganjil, jadi tidak dihitung. Tahun ini yang memiliki poin besar bagi peningkatan bagi peringkat pemain adalah di ajang perebutan Piala Thomas dan Uber, dan itu kalau normal terjadi pada bulan Mei. Artinya itu menjadi pengumpulan poin terakhir bagi pemain untuk siapa pertama yang lolos ke Olimpiade Tokyo. Yang kedua juga dari ranking terakhir ini bisa digunakan nanti untuk menyusun seeding. Jadi unggulan siapa ya. Karena kita tahu bahwa di perebutan di Olimpiade Tokyo pertandingannya kan pertandingan perseorangan. Jadi mereka disusun siapa nih peringkat unggulan pertama, kedua dan seterusnya di masing-masing 5 nomor yang bertandingan. Dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Jadi nggak bisa begitu aja. Oh saya mau taruh ini singlenya di sini. Misalnya dia ranking pertama misalnya ya untuk Indonesia. Dia ditaruh di nomor 3 nggak boleh ya? Nggak bisa. Jadi semuanya tetap berdasarkan aturan biar pertandingan lebih fair, lebih objektif. Semuanya berdasarkan ranking individual masing-masing. Meskipun untuk tampil di ajang bergu seperti putaran final Piala Thomas, dari masing-masing pemain ini kan memiliki ranking individual. Kalau sekarang siapa? Sorry saya potong. Nomor 1 siapa? Nomor 1 itu untuk Piala Thomas Indonesia. Karena dari sisi ranking kita bisa buka dari ranking tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, kemudian ada Jonathan Christie, kemudian di sektor ganda kita memiliki pemain pasangan nomor 1, 2 dunia. Mereka tentu memiliki secara akumulasi memiliki poin yang lebih tinggi dibanding dengan negara manapun. Itulah yang mengantarkan Indonesia untuk di ajang perebutan Piala Thomas menjadi unggulan pertama. Sayang sih pergi ya. Tapi memang saya kira lebih faktor keselamatan dan kesehatan nomor 1. Kita tentu tidak berpikiran seandainya ya sampai ada pemain nekat tampil di arus ya kan di tengah jalan kena virus. Saya kira itu dampaknya kan besar sekali bagi si pemain juga bagi Indonesia. Kalau dilihat dari Indonesia, kalau boleh bilang kan katanya ranking 1 ya sekarang ya. Untuk di dalam totalitas bergu juga ya kalau dihitung gitu. Saingannya siapa yang paling dekat? Ya kalau saingan mungkin kita bisa dilihat mungkin yang pertama mungkin ada sang juara bertahan ya dari Cina. 2 tahun lalu Cina juga memiliki kesempatan besar, juga tuan rumah Denmark kita tahu mereka memiliki pemain-pemain tunggal yang mumpuni lah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah saya kira kuda hitam dari Asia yang lain adalah Jepang.
Ya. 4 negara inilah saya kira yang nanti akan bersaing seandainya ya putaran final Piala Thomas dan Uber tetap berlangsung normal. 4 negara ini saya kira yang punya kas untuk tampil atau bersaing untuk bisa menjadi juara di perebutan Piala Thomas. Ya, Indonesia, Jepang, Cina dan tuan rumah Denmark. Ya. Kebetulan memang kali ini memang ininya beda semua. Betul, ya, grupnya ya. Betul. Mereka masing-masing ya. Ya. Jadi kalau waktu itu perhitungannya ini kita berandai-andai nih ya. Kira-kira gitu loh. Pilihan kamu tuh. Ya Mas ya. Kalau menurut saya sih kalau normal ya, saya kira mungkin Indonesia kan di grup A yang bisa bergabung dengan Malaysia, dengan Denmark dan Inggris. Saya kira kita bisa tutup mata lah, kita mungkin lawan yang paling berat mungkin cuma dari Malaysia ya. Lawan Belanda sama Inggris saya kira kita bisa menang. Artinya apa? Kalau dari 3 pertandingan di penyisian grup A kita menang, artinya kita sudah mencapai jadi juara grup. Kemudian kita juga unggulan pertama. Itu akan ditempatkan sebagai unggulan pertama dan nanti tinggal kalau sekarang masuk babak perempat final kan diundi, Mbak. Iya. Berbeda dengan tahun dulu sudah disusun seperti apa namanya? Gampang skema ya. Kita bisa milih lawan, sekarang nggak bisa. Jadi hanya juara grup yang ditaruh di masing-masing slotnya. Kemudian runner grup diundi. Nah, kita tinggal kalau diundi kita lihat contohnya ya. Masing-masing grup A mungkin yang runner up-nya Malaysia, grup B runner up di sana ada Cina Taipei, Australia, Prancis, mungkin Cina Taipei lah. Kemudian grup C Denmark, India, Jerman, Aljazair, India lah yang jadi peringkat kedua. Sebenarnya di grup D ada Jepang, Korea, Thailand, dan mungkin antara Korea dan Thailand. Nah, kita tinggal bertemu, ya kemungkinan bisa bertemu dengan Malaysia lagi karena diundi, ya kan? Kalau bisa bertemu dengan Cina Taipei, ketemu dengan India, ketemu dengan Korea. Saya kira kalau hitung-hitungan di atas kertas, saya kira bisa mengalahkan mereka. Kita sudah lolos ke babak semifinal, ya kan? Babak semifinal paling nanti kalau kita ketemu lagi dengan para juara grup ini, entah dari Cina, Denmark atau Jepang, tergantung undiannya. Jadi saya kira kalau normal gitu kita punya peluang besar untuk tahun inilah untuk bisa merebut lambang supremasi bergu putra dunia. Kita tahu bahwa kita memiliki dari sisi materi, amunisi pemain-pemain kita sangat komplit. Ya kan di ganda kita memiliki 2 pasangan nomor 1 dan 2 Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjay Kamulya. Kemudian ada Hendra Setiawan dan Muhammad Hasan. Kemudian di isinya tinggal kan di Piala Thomas di pertandingan 5 nomor. Tinggal di ganda udah aman, ya kan 2 nomor. Tinggal nyari satu entah itu Ginting ataupun Jonathan Christie menang udah. Artinya kita bisa memenangi setiap laga, kemudian kita berharap bisa merebut Piala Thomas di tahun ini. Iya ya. Tapi kalau kayak gitu, itu andai-andai kita ya. Ini semua baru. Jadi kalau kita andai-andai, yakin ya sebenarnya Piala Thomas ini bisa kita boyong. Ya harusnya kita. Berapa persen? Saya yakin ya. Saya yakin. 100%? Ya mungkin 90%. 90% ya. Ada faktor-faktor non teknis ya. Saya kira harapan itu tahun 2016 ya ketika berlangsung Kunsan, kita punya peluang untuk kali pertama kita bisa langsung ke final lawannya Denmark yang nggak punya tradisi pernah menjadi juara di perebutan Piala Thomas. Namun sayang ya, saya kira saat itu pemain di sektor ganda udah menjalankan singlenya saya nyuri 1 poin. Akhirnya kita kalau menurut kamu kayak begitu apa sih waktu itu kejadiannya? Kejadian gini. Mental atau apa? Bisa, jadi faktor non teknis. Kita tahu bahwa pemain Denmark yang diturunkan di tunggal ketiga ketika kedudukan Indonesia lawan Denmark ada 2 sama. Artinya pemain tunggal ketiga menjadi penentu. Iya, ya kan? Betul. Denmark hadir dengan Hans Christian Vitingus, pemain senior, punya pengalaman segudang, gitu loh. Sementara Indonesia menampilkan Ihsan Maulana Mustafa, pemain junior. Jadi apa yang terjadi? Pertandingan final, ya kan, yang menuntut tekanan mental luar biasa. Akhirnya itulah yang menjadi poin kelemahan Indonesia. Ihsan Maulana Mustafa tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Dia sepertinya terbebani. Indonesia udah unggul 2-0 gitu. Akhirnya itulah. Itu yang terjadi juga seperti ketika Indonesia terakhir merebut Piala Thomas tahun 2002. Oh iya 2002 di langsung di Guangzhou. Guangzhou ya. Kita melawan Malaysia.
Kita kuncinya, pemain kuncinya di tunggal ketiga. Di situ ada apa? Hendrawan. Iya, Hendrawan. Pemain yang senior, ya kan punya pengalaman segudang. Itu sebuah kartu truf yang luar biasa, dan itu yang tidak dimiliki oleh Indonesia sekarang. Saat itu malah justru tunggal pertama kalah nggak apa-apa, tapi pun kartu trufnya adalah di tunggal ketiga. Saat itu Hendrawan bisa menjalankan nanti ya, Mas Broto. Ya. Itu kan 2002. Saya ingat banget ada juga kejadian yang sebelum-sebelumnya ya. Piala Thomas selalu ditentukan oleh single ketiga. Betul. Nanti ya kita ceritanya ya. Itu banyak banget tuh nanti. Jadi saya juga pengen nanti ketemu Mas Broto lagi, kita ngobrol lagi ya mengenai kenapa sih Thomas Cup begitu penting buat Indonesia. Ya, karena itu juga yang selalu membangkitkan rasa nasionalisme kita yang tinggi ya. Saya kira memang Piala Thomas berbeda dengan turnamen lain. Betul. Piala Thomas begitu bisa menyatukan seluruh sendi bangsa Indonesia. Ya, ketika pemain-pemain bertarung tidak ada lagi yang membawa perbedaan suku, ras, agama, aliran politiknya. Semuanya bertarung hanya satu untuk merah putih. Dan kita mungkin termasuk saya yang sering meliput maupun juga penonton yang di Jakarta, saya kira, atau di tanah air, saya kira mengikuti perebutan Piala Thomas itu selalu terbawa emosi, rasa nasionalisme kita seperti terbakar. Sama-sama. Betul. Maunya Indonesia menang gitu. Iya, selalu maunya menang ya. Betul. Tapi memang itulah kebanggaan kita ya. Kita nggak pernah lupa, dan itu juga yang pertama kali juga lagu Indonesia Raya berkumandang di luar negeri. Ya, apalagi kita ingat tahun 58 ketika. Tunggu dulu nanti kita ceritanya. kita simpen dulu ya. Dan ini juga saya juga pengen nanya nih nanti, nggak hanya Broto, ada teman kita juga, jagoan di lapangan juga, bukan jagoan mainnya, ngaturnya. Tapi dulunya dia juga bekas pemain. Iya ya. Saya dengar juga gitu sih. Cuma prestasinya nggak ngetop lah. Iya, tapi ngetop di apa? Memanage semuanya. Memanage semua dari. Siapa sih, Bro? Itu teman saya tuh. Sopo. Inisialnya MI. Kalau saya sekarang siarannya kan IM. IM Sport. Kalau nanti yang mungkin narasumber berikutnya adalah MI. Oke. Tadi saya punya satu tamu bilang MI. Siapa yuk? Bu Mimi Irawan. Halo Bu. Apa kabar Bu Linda? Iya Bu, barusan Mas Broto bilang ada nih yang tahu juga selalu urusannya di lapangan, urusannya pertandingan melulu. Bu Mimi kan lagi rame nih ya, Thomas Uber. Bu Mimi juga udah waktu itu udah gosip-gosip nih. Wah nggak jadi. Kalau menurut Bu Mimi ya, tadi taruhannya ini sih estimasi atau ramalannya siapa, Mas Broto, andai pergi 90% dia bilang. Kalau saya belum yakin 90 sih, saya 80 aja deh. Kalau Bu Mimi berapa? Saya sih optimis ya. Oh, optimis karena bagaimanapun kalau kita masih ragu-ragu, itu nggak akan menjadi kenyataan. Jadi harus yang ditanamkan. Tadi kan sudah disampaikan juga kalau tim Thomas kita tuh luar biasa saat ini tuh hanya cari satu tunggal aja, kok nggak bisa? Ya memang tradisi itu biasanya tunggal ketiga begitu. Tapi apapun saya sih tetap optimis. Kalau kita separuh-separuh ya susah juga, Bu Linda. Jadi kalau Mas Broto bilang tadi saya dengar itu 90%. Mungkin Bu Linda 89, saya 99. Satu itu Tuhan. Iya, ya, satu itu Tuhan. Kenapa Ibu bisa bilang gitu? Ya, kalau kita lihat kekuatannya kita itu sudah, memang peluang. Makanya kalau ini tidak jadi itu secara perasaan itu saya rasakan tuh bagaimana tim Uber maupun Thomas Indonesia, Thomasnya terutama kalau sampai tidak pergi ini, tidak ikutlah karena pandemi, kita nggak bisa ngomong lah di hati mereka masing-masing, karena memang Piala Thomas Uber ini bukan hanya satu kali digelar, masih ada nanti, kalaupun ditunda tahun depan, masih ada lagi berikutnya.
begitu. Tapi momen pemain yang ada sekarang ini sedang kompak-kompaknya. Nah, jadi kunci, memang jadi kunci daripada tim itu kompak. Dia boleh hebat, masing-masing punya kehebatan, ciri khasnya, tapi kompak itu nomor satu. Kalau sudah kompak itu ibaratnya hidup mati berjuang. Jadi memang beda kalau waktu kita yang lalu itu antara yang senior dengan junior yang kita turunkan itu agak beda. Tapi kalau yang sekarang ini saya tidak melihat junior di situ. Semuanya sama tuh. Semuanya berimbang sama. Berimbang, Memang kalau dilihat yang paling senior dari tim ini adalah Hendra. Tapi Hendra sama Aksan ini walaupun dua ini adalah Dedis ini senior, tapi dia memacu adik-adiknya. Nah itu. Jadi kalau saya tidak tedeng-aling-aling deh, bukan mendahului Tuhan, tapi saya lebih optimis 99%, 1%-nya untuk Tuhan gitu, supaya kita bisa bawa pulang. Tapi apa? Kita harus memilih. Ini pandemi tidak datang setiap tahun sebenarnya. Dan kenapa baru saat ini datangnya yang kita tidak pernah, tetapi tetap saya kesehatan nomor satu. Perjalanan ke Denmark, saya sudah pernah ke Denmark, Bu Linda. Jadi saya tahu benar cukup lama di pesawat. Kemudian transit, sudah capek, melelahkan. Total berapa jam tuh kira-kira? 15 apa ya? Dulu saya transitnya di mana ya? Kalau nggak salah saya transitnya di Abu Dhabi, kalau nggak salah. 17 jam rasanya ya? Baru sampai di total sama ini ya. Dulu itu di Copenhagen, kira-kira. Copenhagen. Jadi Gitu. Nah jadi kalau ini rasanya saya sih ya semuanya harus ikhlas lah dengan lego dan legowo kalau orang Jawa bilang ya. Begitu betul. Supaya bagaimanapun kita utamakan kesehatan. Benar. Toh kejuaraan ini masih ada. Saya yakin tuh di hati mereka pemain itu ya bagaimananya lah, biarlah mereka yang merasakannya. Kita cukup tahu, kita lebih baik diam saja, tapi kita tetap berdoa pandemi selesailah cepat supaya nanti tahun depan pun semuanya kira-kira kalau tahun depan Bu itu akan ditaruh lagi di bulan Mei atau apa? Karena kan penuh sekali nih ya. Betul, tapi itu nanti biarlah badan tertinggi dari badminton BWF yang menentukan kapan baiknya. Memang idealnya selalu di pertengahan tahun. Jadi tidak musim panas, tidak musim dingin di situ. Karena kan peserta itu kan dari ada yang Asia, dari Eropa. Jadi memang umumnya Sudirman juga coba kan selalu dikasih di bulan Mei, pertengahan atau akhir lah biasanya seperti itu. Kecuali kejuaraan Asia itu boleh saja pada bulan April atau setelah itu. Tapi kembali lagi saya tetap kesehatan nomor satu karena kita takut sekali bahwa kita ingat masyarakat kita tuh kan tidak pernah mau kalah, Bu Linda. Tradisi emas ini, saya tuh selalu dalam doa tuh, ya tradisi emas ini untuk Olimpiade ini, gitu. Jadi saya melihatnya, makanya kita juga tidak tahu nanti kalau tim Thomas nanti apakah Momota diturunkan apa tidak. Kan itu kan Jepang juga berharap dong untuk putranya, walaupun negara-negara lain juga nggak kalah memiliki kekuatan yang cukup baik seperti Chinese Taipei, Denmark, Malaysia juga mungkin begitu. Tapi untuk Thomas yang sekarang ini ya harus itu tadi kita bersabarlah penunda. Kira-kira Bu, kalau sekarang kan ini kalau kita andaikan sekarang pergi itu kan udah pasti boleh dibilang tinggal tadi Ibu bilang 99% ya, satu Tuhan ya, itu yang menentukan ya, kita rezeki apa enggak gitu loh ya. Nah, andai ini, kalau ditunda ke tahun depan, apakah Ibu juga masih memprediksi atau berani bertaruh dengan 99%? Bu Linda, waktu itu kan berjalan terus ya, jadi kita masih ada, taruhlah kalau ini sekarang ditunda, kita masih ada Oktober, November, Desember, masih ada, taruhlah tahun depan bulan Mei, misalnya pergelaran itu, ataupun setelah Olimpiade, jadi masih ada kurun waktu. Nah disitulah mungkin tim kita lebih mematangkan segala hal, jadi bukan hanya fisik mereka, endurance bagaimana, semua mentalitas segala macam, bahwa ini yang tertunda. Tentu biasanya orang kan kalau udah ngedumel itu kan lebih galak ya, itu yang kita harapkan. Jadi saya sih tetap berharap, cuma ya saya tidak tahu nih nanti apakah
kalau andai kata dari Januari nanti sudah ada individual event, nah ini kan ada poin-poin lagi ya, poin lagi. Nah, ini bagaimana yang diputuskan oleh BWF kita belum tahu. Cuma ya itu yang saya sayangkan tadi, sudah tanggal 18 hari ini kok belum ada satu keputusan resmi, apakah berjalan atau masih bingung masih ya, antara bimbang dan ragu begitu. Tapi ya jujur, kalau masukan-masukan daripada orang-orang Eropa, tentu agak sedikit mereka kecewa berat karena kan jarang digelar event. Iya. Nah, Ibu kan nih kalau lihat gelaran gitu Ibu ya, Ibu kan orang yang selalu berada di lapangan ya. Sekalipun Ibu dulu pemain ya, Ibu lebih banyak ngatur kan. Pemain kampung. Nggak apa-apa, tetap pemain Bu. Tapi kan Ibu manage pertandingan itu udah tingkatnya dunia. Kira-kira menurut Ibu menggelar satu perhelatan ini besar ya, gitu ya. Kerugiannya di mana sih Bu? Bagi tuan rumah kerugiannya banyak, Belinda. Itu mungkin sulit kalau kita rinci. Kita tidak tahu alam Eropa dengan Asia. Tapi yang jelas kan bahwa setelah dia ditentukan Denmark itu sebagai pelaksana event Thomas Uber Cup, tentu kan dia sudah mesti berhitung berapa dia mendapat bantuan dari BWF sendiri, lalu berapa dia dapat sponsor. Mencari sponsor itu tidak mudah, Bu Linda, apalagi di era sekarang. Era milenial ini sulit sekali dalam perekonomian, tren lagi pandemi. Nah, jadi sponsor juga kan bukan mau membuang dana untuk begitu saja. Jadi harus ada punya perhitungan. Kalau soal stadium, lapangan, sistem, semua tenaga-tenaga yang dilibatkan, pasti BWF sudah memberi kontak lah kepada tuan rumah, itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu yang terkait dengan pihak itu, yaitu sponsor. Kemudian juga bahwa panitia juga harus juga kita ingat ada juga tugasnya yang berat, yaitu tadi hotel-hotel kan harus di booking. Coba dibayangkan. Ini pasti udah ada booking ya? Ya, akomodasi bagaimana? Satu tim itu Thomas Uber dengan minimal pemain lah 10 yang official. Kita taruh 30. Oh, 30 ya. Taruh setiap negara ya. Kita. Tapi kan kalau negara besar kan nggak mungkin. Indonesia nggak mungkin. Itu biasa Bu, Kan mesti bawa pemain pendamping untuk lawan tanding, lawan latihan. Nah itu biasanya dibiayai oleh tuan rumah semuanya atau tidak? Setiap negara? Saya tidak mengerti kalau sistem yang sekarang ini ya. Tapi sepertinya ada bantuan juga kepada asosiasi itu. Tetapi yang jelas memerlukan hotel. Dulu saya ingat waktu kita 2008 itu hotel yang di seberang Istora, semua 3 tower itu kita ambil. Nah, bayangkan coba kalau tiba-tiba ini, kan kita tahu Denmark juga kan tidak seperti di Jakarta sini kan, apalagi di Aarhus itu kan, Aarhus itu kota kecil ya, hotel-hotelnya bagaimana, mungkin bisa saja terpisah-pisah, itu nggak ada masalah. Kemudian transportasi juga gitu. Nah, mungkin tenaga LO-nya segala macam sudah prepare lah mereka untuk melaksanakan ini, tiba-tiba ditunda. Ibarat air udah mau matang, dimatikan apinya. Kan jadi tugasnya habis ya. Jadi gimana ya? Jadi pasti kecewa kalau sebagai penyelenggara, pasti ada kecewanya lah. Saya nggak bayangkan itu kalau itu di Indonesia. Kita saja yang mau biasa melaksanakan Indonesia Open juga ikut tertunda. Tapi ya ini individual event, masih tidak terasa. Tapi karena ini adalah supremasi tim, wah itu beda ya. Kebanggaannya beda, beda dibanding dengan individual eventnya. Individual event tiap bulan bisa. Thomas Uber kan cuma 2 tahun 1 kali, sama dengan Sudirman Cup. Nah, itu berarti Bu, harusnya kalau misalnya Thomas tahun ini seharusnya berarti tahun depan Sudirman ya? Iya. Ya, gilirannya dan kejuaraan dunia ya? Iya. Nah itu yang saya tidak bayangkan tahun depan nanti itu, waduh, itu rasanya tiada hari tanpa tanding barangkali bagi atlet-atlet dunia ini. Ya, kita kalau Ibu sebagai BWF ya, Anda ini, Ibu tentukan Thomas Uber Cup ini sebelum Olimpiade atau sesudah Olimpiade? Kalau
maunya kita sih sebenarnya. Maunya kita boleh deh, maunya sih, kita orang kita Indonesia. Saya sih, kalau saya nih, saya tetap memilih normal aja. Jadi Thomas Uber Cup dulu, seperti yang tahun ini juga. Mei, karena dari Thomas Uber Cup itu kita bisa juga mempelajari kekuatan musuh secara tidak langsung. Gitu. Untuk Olimpiade. Iya. Nah, kalau Sudirman itu saya ya itu hanya satu bagian tambahan menurut saya ya. Terus juga supremasi juga ya, Piala Sudirman itu pialanya piala kita. Asal dari negara kita. Kita baru satu kali doang ya. Pertama 89 kapan kita dapat lagi nggak jelas. Nah, sedangkan Thomas Cup ini, karena kalau Thomas Cup itu setelah Olimpiade, waduh, kalau dia di Denmark itu udah dingin. Iya kan? Ya, jatuhnya sebenarnya nih Oktober ini udah mulai. Kalau Juli Olimpiade udah jelas bulan Juli akhir. Juli Agustus. Nah, jadi kalau nanti tidak mungkin dia langsung lanjut, pasti dikasih break lah, sebab anak-anak yang mengikuti Thomas Uber ini kan perlu waktu sampai 12 hari, melelahkan sekali. Nah, jadi mungkin ada sekitar juga lah September Oktober barangkali begitu. Tapi udah dingin kan? Iya, udah dingin. Apalagi Denmark ya. Iya, saya dengar ya, negara-negara Skandinavia. Nah, jadi kalau saya sih ditanya saya, andai kata tahun depan ya tetap saja normal di bulan Mei Thomas Uber dan tetap optimis. Optimis tuh harus, Bu Linda. Iya. Yang benar sepertinya kan ranking nggak akan berubah ini. Kalau tidak ranking nggak berubah ya, jadi sepertinya. Karena semua tertunda ini sih ya, dari single eventnya juga ya. Dan adik-adik kan juga masing-masing. Bu, sebenarnya kan kalau nggak salah mereka mau adain tetap tuh ya, Denmark Open atau apa gitu. Ya, ini nggak yang mungkin juga. Memang susah juga ya, kita nggak tahu apa manajemen daripada BWF sendiri, para pengurusnya apa yang dipikiran mereka itu, apakah mereka ini lebih baik ditunda, apa tetap dilanjut tanpa memikirkan efek. Bisa saja kan, mereka punya hak lah, tetap dilanjutkan tanpa memikirkan efek begitu. Ya kalau kita mundur, ya enggak apa-apa. Kalau kita mundur, kita nggak usah malu, begitu. Belum lagi yang membuat semak gitu saya ya, bahwa Indonesia itu 58 negara tidak diterima oleh negara-negara luar. Semua itu nggak hati saya gitu loh. Jadi aduh kok begini kita. Ya, jangan baper lah Bu. Ya memang nggak boleh baper sih, kita harus sportif ya. Tapi kembali lagi itu yang kita pentingin tuh Bu. Ya. Iya. Kitanya mesti jaga diri juga. Iya. Nggak main-main. Tolonglah ya, disiplin, bener nggak Bu? Ya biarlah nanti itu tugas PBSI Bu Linda. Di sana kan lengkap, ada pengurus, ada pelatih yang beken-beken, mereka sudah punya pengalaman. Ya. Tim sedang kompak-kompak ini Thomas ya Bu ya. Saya juga baru tahu tuh. Ibu bisa bilang tim itu lagi kompak-kompak. Ya, kalau yang lalu memang nggak kompak Bu. Kompak, tapi kadang-kadang itu karena ada jenjangnya. Ada gapnya gitu. Ini senior junior. Kalau ini kan ya, berimbang ini semua. Berimbang. Si Kevin pun Markusnya kan juga bukannya junior kan, memang lebih tinggi dari itu. Jadi sedang oke banget lah menurut saya. Iya. Jadi memang Piala Thomas. Kalaupun tunggal ketiganya nanti Vito atau siapa, Vito pun juga setara Kevin juga kan berimbang. Oke. Yang senior itu dua lah sebagai abang pengasuh, pembimbing adik-adiknya. Kalau menurut saya sedang kompak-kompaknya deh. Iya, mudah-mudahan saya sih berharap tetap ya mereka tetap kompak gitu ya, jangan ada bersinggungan ya. Yang penting mereka satu juga lah gitu. Pingin lah. Jadi menunjukkan kepada negara di mata dunia bahwa kami Indonesia tetap diperhitungkan. Benar. Nah, itu yang paling penting supaya jangan di luar tuh rumornya, bayangin saya tuh mikirin orang sakit aja mau ke Singapura kok rasanya aduh udahlah ini bakal pergi aja nih. Jadi kita juga harus begitu. Jangan karena pandemi ini udah optimis aja. Tunda ikut. Kalau lanjut ya silakan. Saya rasa memang sudah jalannya dan juga memang semua pasti di balik ini ada hikmatnya. Benar nggak Bu? Iya. Kita tunggulah Bu Linda tahun katanya dalam waktu dekat juga BWF kan akan rapat menentukan lanjut apa tunda. Gitu. Itu aja. Jadi kalau saya sih tunda terus-terusan tiap hari mah udah terlambat lagi Bu. Itulah harusnya. Seharusnya saya pikir sebulan yang lalu dia sudah memutuskan. Bicara dengan tuan rumah, mungkin ada hitung-hitungannya juga ya, bagaimana hotel juga
gimana, pasti ada segi bisnisnya gitu. Tapi kok kenapa ini udah tanggal 18 September, serangan pegelaran tanggal 3 dan itu biasanya 1 minggu sebelum hari H pemain sudah akan tiba di negara pelaksana untuk mulai latihan, penyesuaian udara, terus juga jajan lapangan dan segala macam. Itu udah pasti. Nah kalau sekarang tanggal 18, tanggal 3 udah start gimana? Nah jadi kalau feeling saya sih ditunda, tapi kita tidak bisa mendahului putusan ada pada BWF lah. Kita kan cuma melihat, mengamati saja. Tapi saya tetap optimis. Thomas kita number 1. Oke. Saya juga ini Bu, percaya. Andai semuanya tahun depan kita lupakan saja yang sekarang, tahun depan kami yakin Indonesia bisa merebut kembali Piala Thomas. Nanti Bu, kita juga pengen tanya nanti ya, kita ada satu ini lagi tentang kenapa sih kita begitu senang sama Piala Thomas, begitu bangga ya. Nanti Ibu cerita juga ya. Teman saya Broto juga mau cerita Bu. Mas Broto lebih banyak pengalaman itu sebagai media yang keliling dunia, meliput berita bulu tangkis khususnya ya, itu sudah number one lah. Mbahnya lah ya. Padahal dia masih lebih muda dari kita Bu. Betul. Oke. Jadi guys, kita akan ketemu lagi sehabis ini dalam cerita LW dan masih sekitar bulu tangkis, Piala Thomas, Piala Uber, dan tentunya yang kecil-kecil lagi, setiap kali ada Grand Prix bulu tangkis, Indonesia tidak pernah tidak ikut. Dan apalagi tentunya kita harus tetap pertahankan supremasi bulu tangkis, karena bulu tangkis bukan jadi anak emas ya, tapi memang mereka menghasilkan emas di Olimpiade. Kita tunggu.